Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan melimpah rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Selasa pagi. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan Bulughul Maram kita tunda dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan minggu depan. Ingat ada hal-hal yang penting untuk disampaikan terkait dengan perayaan-perayaan yang akan dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin dalam waktu dekat. Ma'asyiral muslimin, seperti yang kita ketahui, terlalu banyak perayaan-perayaan yang dilakukan atau yang diadakan oleh manusia atau khususnya kaum muslimin yang ikut terlibat di dalamnya, baik itu perayaan yang sifatnya agamis ataupun perayaan-perayaan yang tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Lantas bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menyikapi perayaan-perayaan ini? Apakah perayaan itu hanya merupakan adat istiadat atau perayaan itu bagian dari ibadah, atau perayaan itu tidak ada kaitannya dengan keduanya? Maka ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Lantas perayaan apa saja yang diperbolehkan dalam agama Islam? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau membahas panjang tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, khususnya terkait dengan Al-Aid, yaitu perayaan. Beliau mengatakan Al-Aidu ismun lima ya'udu min az-zaman wa yajtami'u fihi an-nas fayashmalu al-a'mal wal-'adat wal-ibadat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aid atau perayaan itu adalah nama yang diberikan kepada suatu waktu yang berulang, entah itu berulang tiap minggu atau berulang tiap tahun. Seperti Jumat, ini hari perayaan mingguan kaum muslimin. Tapi ada juga perayaan tahunan. Wa yajtami'u fihi an-nas, yang mana manusia itu berkumpul bersukacita. Wa yashmalu al-a'mal wal-'adat wal-ibadat, mencakup di dalamnya perayaan itu perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, atau kebiasaan-kebiasaan, atau ibadah-ibadah. Ini merupakan definisi dari al-Aid yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lantas bagaimana dengan perayaan?
Perayaan apa saja yang diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Nabi SAW pernah mengabarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi SAW mendatangi Madinah. Qadima Rasulullah sallallahu Madinah. Nabi SAW ketika mendatangi kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Sementara penduduk Madinah itu punya 2 hari raya di mana mereka bermain di dalamnya, bersukacita di dalamnya. Kata Anas bin Malik, penduduk Madinah sudah punya hari raya yang mana mereka bersukacita di dalamnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW ketika mengatakan hal tersebut, beliau mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumul fitri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sudah mengganti perayaan-perayaan kalian ini dengan perayaan yang lebih baik dari keduanya. Apa itu? Kata Nabi SAW, yaumul adha wa yaumul fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini perayaan yang dikenal oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi. Artinya perayaan ini adalah perayaan yang datang pensyariatannya. Yang datang pensyariatannya. Lantas bagaimana? Apakah perayaan itu boleh dibuat-buat atau sudah ditentukan? Kata Imam Asy-Syatibi, al-a'yadu fi syari'ati tabi'atun min ibadat lal 'adat. Kata Imam Asy-Syatibi mengatakan, perayaan-perayaan itu dia mengikuti perayaan di dalam syariat, ya, dalam agama ini. Dia mengikuti ibadah, bukan kebiasaan, kata Imam Asy-Syatibi. Jadi perayaan itu mengikuti ibadah. Jadi perayaan merupakan bentuk ibadah. Ya. Kok bisa? Ya. Karena di dalam perayaan-perayaan itu ada syariat-syariat yang disunahkan. Seperti dalam Idul Adha ada menyembelih, ada zikr mutlak, zikr muqayyad. Ya. Kapan berhenti takbirnya, sunnah-sunnah. Bagaimana berangkat ke sholat idnya. Ini rangkaian-rangkaian ya, sunnah-sunnah diajarkan. Maka perayaan juga merupakan ibadah. Ya. Apabila kita meyakini bahwa perayaan itu sifat ibadah, maka dia bersifat tauqifiyah. Khususnya perayaan yang dinisbatkan ke dalam agama Islam. Maka dia tidak boleh ya kita buat-buat, kita tambah-tambah, tidak boleh. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, perayaan kaum muslimin itu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, maka tidak boleh lagi kita menambah-nambah. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti apa yang sudah Nabi ajarkan dan jangan menambah-nambah, karena kalian sudah dicukupkan. Kalau kita menambah lagi perayaan-perayaan, berarti kita merasa kurang. Hari raya yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW masih kurang. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan, faqad kufitum. Ya, kalian sudah dicukupkan, kata Ibnu Mas'ud. Begitu juga firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, telah sempurna. Sesuatu yang bersifat sempurna itu tidak butuh lagi pengurangan atau tambahan. Ya, harusnya seperti itu. Tapi faktanya kita melihat banyak sekali perayaan-perayaan dalam agama Islam. Ya, ada perayaan Isra Mi'raj, ada perayaan Maulid Rasul, ada perayaan ini, perayaan itu. Maka ini tidak
berasal dari Nabi maupun para sahabat. Ya. Perayaan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, Idul Adha, Idul Fitri, selesai. Ya. Oleh karenanya, ketika orang Yahudi itu mendengar tentang ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah, ketika dia sampaikan kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini, pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, ketika orang Yahudi mendengarkan ayat ini, maka dia sampaikan kepada Umar bin Khattab, seandainya firman ini turun kepada orang Yahudi, maka akan dijadikan hari raya. Ya. Seandainya firman ini turun kepada bangsa Yahudi, maka mereka akan menjadikan hari diturunkannya ayat ini sebagai hari raya. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, kami tahu persis kapan turunnya, di mana turunnya. Namun faktanya tidak ada yang namanya hari penyempurnaan Al-Quran. Ada tidak perayaan penyempurnaan Al-Quran? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Harusnya itu lebih layak. Karena orang Yahudi itu cerdas, pintar. Makanya orang Yahudi bilang sama Umar itu, kalau ayat ini turun kepada kami akan jadikan hari raya. Nah, harusnya kaum muslimin yang cerdas, misalnya dia membuat perayaan baru, harusnya hari ini lebih layak untuk dijadikan hari raya. Ya, misalnya hari penyempurnaan Al-Quran, perayaan penyempurnaan Al-Quran. Tapi enggak, yang ada hari raya yang lain banyak sekali. Ya, banyak sekali. Belum lagi hari-hari yang dinisbatkan kepada peristiwa atau sosok hari ibu misalnya. Nah, hari ayah ada. Oh sudah ada sekarang. Nanti hari anak misalnya. Ya, hari ibu, hari ayah, hari guru. Kalau kita melihat sebab-sebab dibuatnya hari-hari ini, itu karena orang-orang Barat itu tidak seperti kaum muslimin. Ya, saya pernah diceritakan seorang syekh mengapa mereka membuat hari ibu itu. Karena di Barat itu orang kalau sudah dewasa itu orang tuanya ditinggal, kadang dititipkan ke panti jompo. Anaknya kemana, orang tuanya kemana. Tidak ada sistem birrul walidain seperti kita dalam Islam, mengurus orang tua sampai wafat. Tidak ada dalam kebiasaan atau ajaran-ajaran mereka. Atau mungkin ada dalam ajaran mereka, tapi prakteknya jauh dari hal tersebut. Ya. Jadi orang tua nanti itu biar anjing, ditemani anjing. Anaknya tidak tahu sudah kemana. Makanya dibikin hari ibu supaya apa? Minimal setahun sekali anaknya datang lihat orang tuanya. Tapi kita tiap hari ngurus orang tua, tidak perlu hari ibu. Ya, tiap hari kita menghormati guru, tidak perlu hari guru. Ya, ini harusnya seperti itu. Tapi faktanya tidak. Banyak perayaan. Ya, khususnya perayaan yang akan 2 hari lagi. Ya, perayaan tahun baru. Nah ini juga ironis. Ya. Kaum muslimin ikut latar, ya, ikut euforia tahun baru, pergantian tahun, hitungan mundur dan sebagainya, tabarruj, berkumpul, menghambur-hamburkan harta, kembang api dilepaskan di mana-mana, uang, ya. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam, ya, di mana kita disuruh untuk menjaga harta, kita tidak disuruh untuk tabarruj. Ya, ini bertentangan dengan syariat Islam. Harusnya momen pergantian tahun bukan kita jadikan perayaan euforia, tapi muhasabah. Ya, seorang itu merenungi bahwa umurnya ini
semakin sedikit. Ya. Bertambahnya umur itu bukan untuk potong kue tiup lilin, bukan. Harusnya pergantian tahun itu kita sikapi dengan usia kita berkurang, bukan umur bertambah. Maka mindsetnya harus dirubah. Setiap tahun berganti, umur berkurang, bukan usia bertambah. Ini harus dirubah. Ya. Karena usia bertambah itu belum tentu, Pak. Belum tentu. Tapi kalau umur berkurang sudah pasti. Ya. Bisa jadi malam tahun baru, besoknya meninggal. Ya. Umur bertambah sehari. Ya. Tapi kalau berkurang sudah pasti. Nah, makanya ini momen-momen seperti ini harusnya dijadikan ya untuk kita itu muhasabah. Allah SWT dalam surah Al-Furqan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk al-ghad. Besok di sini dimaksud kehidupan akhirat. Apa yang dia sudah siapkan untuk kehidupan akhirat? Sudah siapkah dia untuk kehidupan akhirat? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Ini ayat ini kata para berkaitan dengan muhasabah, introspeksi. Seorang memperhatikan setiap harinya, khususnya di momen-momen ketika dia sadar umurnya terus berkurang. Ya. Apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan akhirat? Ya. Amalannya sudah bagus kan? Salatnya bagaimana? Ya. Sudah terkait salat, ya. Baca Al-Qurannya bagaimana? Sudah baikkah? Ya. Apakah tahun ini sudah berhasil hatam berapa kali? Ini dilihat semuanya. Ya. Diperhatikan bagaimana sedekahnya bagi saudara-saudara yang memiliki harta. Sudah siapkah dia untuk kehidupan selanjutnya atau belum? Ya, waktu itu begitu mahal. Oleh karenanya Allah Jalla fi'ula itu tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal. Ya. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia merugi kata Allah, kecuali ya, orang yang beriman, melakukan amal saleh, dan dia berdakwah wa tawassaw bil haqq. Dia berdakwah kepada orang lain untuk kebaikan, untuk amal saleh. Ya. Dan juga orang yang melaksanakan dakwah tadi. Dia melaksanakan, dia melakukan, dan orang yang mendengarkan juga melaksanakan nasihat-wasiat tadi. Wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat dalam menatapi kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam menatapi kesabaran. Waktu itu mahal. Ya. Waktu itu mahal. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia itu lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Allah SWT firman, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dalam suatu urusan, pindah kepada urusan yang lain. Luar biasa. Fa idza faraghta fansab. Selesai urusan ini, pindah ke urusan yang lain. Luar biasa. Ini syarat perintah dari Al-Quran bahwa umur itu ya mahal. Umur itu sangat mahal. Ya. Tidak bisa untuk kita mengulangnya kembali. Ya. Seorang penyanyi mengatakan, al-waqtu yajri
wal mautu sayati. Waktu itu berlari dan kematian pasti akan mendatangi kita. Ada, saya dengar kisah tentang di Arab Saudi sana, ada seorang pemuda, dia mau berangkat, ada urusan kuliah. Tiba-tiba bibinya sakit keras, maka di cancel penerbangannya. Dia jaga bibinya wafat. Dikuburkanlah bibinya tadi. Selesai kubur, besok paginya dia yang meninggal. Ya, dia yang meninggal. Tidak tahu, dia tidak ada orang ini ketika keluar rumah itu punya pikiran walaupun 1%. Ya, kebanyakan manusia, illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah. Tidak ada dari kita ini yang keluar dari rumah tadi berpikir, oh bisa jadi saya meninggal. Tidak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Dia terus diingatkan dengan kematian. Ya. Terus diingatkan dengan kematian. Imam Ahmad bin Hanbal katakan oleh muridnya, ya, yutilu sukut. Orangnya diam, tidak banyak ngomong. Wa idza takallama qala Allahumma amitna 'ala al-islami wa sunnah. Tapi kalau mau boleh bicara, yang beliau ucapkan duluan, ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Luar biasa. Ya. Maka waktu yang tersisa ini jemaah muslimin, saya mengajak diri pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan momen pergantian tahun ini sebagai titik balik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kemarin mungkin tidak pernah baca Al-Quran, mulai sudah. Ya, entah habis maghrib, habis asar, habis subuh, minimal 1 halaman sehari baca. Antum lihat teman-teman antum yang mungkin membacakan Al-Quran tiap hari, antum lihat yang seperti itu. Supaya timbul rasa iri hati dalam hal ibadah itu boleh, namanya ghibtah. Ya, ghibtah. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad itu kecuali kepada 2 orang. Boleh kita iri itu hanya kepada 2 orang, kata Nabi. Rajulun atahu Allahul mala fayunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang Allah beri harta, dengan harta tersebut dia sedekah. Antum boleh punya rasa iri terhadap orang seperti itu, hasad. Aduh, coba saya Allah kasih seperti itu, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Niat antum itu ditulis sebagai pahala. Atau kata Nabi, rajulun atahu Allahul Qur'ana fayaqumuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Fayaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Atau orang yang Allah berikan Al-Quran, hafalan Al-Quran misalnya, lalu dengan Al-Quran tadi dia hidupkan malamnya, siangnya, sholatnya, ya. Atau mungkin orang yang bisa baca Al-Quran, bagus tajwidnya, dia baca Al-Quran tiap hari, dia semangat. Nah, ini luar biasa. Ya. Ini orang-orang seperti ini boleh antum iri, boleh. Ya, antum lihat Ustaz Syafiq, imam, bagus bacanya, antum pengen, aduh coba saya juga bisa seperti beliau. Nah, itu boleh. Atau antum lihat ada saudara antum tiap hari baca Qurannya lama, antum kepingin seperti dia. Nah, itu boleh. Itu hasad yang mahmudah, yang terpuji. Ya. Antum hasadnya kalau lihat bisa punya motor baru, mobil baru. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Ya. Nabi SAW itu ketika melihat perkara-perkara dunia yang
menggugah hatinya, beliau segera mengucapkan labbaika la aisha illa aisha al-akhirah. Labbaik, seolah-olah Allah panggil beliau. Labbaik, la aisha illa aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya hasratnya tadi hilang. Lihat orang penyembel bagus, langsung menyebut labbaik la aisha illa aisha al-akhirah. Kupenuhi panggilanmu, artinya labbaik. Seolah-olah Allah yang menegur kita. Isyaratnya di situ. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Supaya hilang hasad. Ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, tidak apa-apa. Itu yang bagus. Lihat bisa zikirnya lama, zikir paginya. Orang sudah kosong masjid, beliau masih duduk sendiri. Tidak apa-apa antum iri sama orang-orang seperti ini. Lihat Bang Helmi, tiap habis sholat baca Al-Quran. Tidak apa-apa antum iri dengan orang-orang seperti ini. Supaya ya, amal kita terus berbaik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Ya. Salah satu penamaan hari kiamat itu Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Siapa yang menyesal? Semua menyesal. Bukan cuma pendosa yang menyesal. Orang beriman juga menyesal. Nah, Yaumul Hasrah, Yaumul Qiyamah, ya, hari penyesalan. Semua menyesal. Ya. Allah SWT dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala, wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Hari ketika orang-orang zalim itu, ya, orang yang menzalimi dirinya, baik karena kekufurannya atau karena maksiatnya, ya. Ini antum lihat perumpamaan yang Allah berikan. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Tangannya digigit gimana? Bukan jarinya, tangannya yang digigit. Dimasukin ke mulutnya digigit. Itu perumpamaan, ya. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Ketika orang kafir itu menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya dahulu saya jadikan Rasul itu sebagai panutan, sebagai jalan, sebagai contoh. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Lalu Allah melanjutkan. Orang yang menyesal tadi melanjutkan, celaka aku. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Ada teman ini yang suka ajak remi tiap malam. Sampai jam 2. Jam 2. Bagaimana mau sholat subuh? Pulang sudah berat matanya. Mau tunggu subuh? Sambil tunggu subuh. Niatnya membaring-baring. Lolos terus sampai jam 7 jam 8. Ya. Karena ada teman yang suka ajak judi. Ya. Awalnya ajaknya nonton pacuan kuda saja. Ya. Lama-lama judi. Ada teman-teman yang suka menyesalkan. Dia menyesal ketika ada kiamat. Seandainya saya tidak jadikan fulan sebagai teman, celaka saya sekarang. Kenapa? Saya jadikan fulan sebagai teman. Siap. Ya. Jangan sampai. Banyak macam rupa teman. Ya. Maka pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Ya. Agama Islam itu memerintahkan kita untuk memilih-pilih teman. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada atau bergantung dengan agama temannya. Maka pilih teman yang baik. Perhatikan siapa temanmu. Cari teman yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah. Teman antum mikir jauh, teman yang kira-kira nanti kalau saya banyak dosa dilemparkan ke neraka, dia bisa cari saya. Cari teman seperti itu. Ya, cari teman-teman seperti itu. Ya, luar biasa. Jangan kita sampai salah memilih teman. Ya.
Dan yang menyesal bukan cuma orang zalim. Dalam surah Al-Munafiqun, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan juga tentang orang-orang yang menyesal. Ya. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Sebelum datang kematian. Sehingga apabila kematian itu datang, orang sudah meninggal, ya, dia mau coba tawar-menawar dengan Allah. Ya. Tangguhkan sedikit ya Allah. Ya. Tangguhkan sedikit. Jangan mati dulu. Kasih sedikit waktu. Ya. Kasih sedikit waktu saya. Apa yang mau dilakukan? Fa'asaddaqa minas salihin. Saya akan berinfak, bersedekah, sehingga saya menjadi orang-orang yang saleh. Luar biasa. Itu orang yang menyesal. Kan jangan menambahkan sedekah. Antum lihat, sebagian ulama menjelaskan ayat ini luar biasa. Orang itu ketika dikembalikan, apa yang dia minta? Saya mau bersedekah supaya saya jadi orang yang soleh. Maka jangan antum sepelekan sedekah. Jangan antum sepelekan. Maka kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Nabi tidak bilang satu kurma, sepotong kurma. Sepotong kurma siapa yang mau ambil? Dilempar untuk kasih kurma. Tapi sepotong kurma itu berharga dalam agama. Sampai-sampai disuruh ngasih. Sepotong kurma itu tidak bernilai sama sekali. Jemaah. Antum ngasih satu kurma sama orang tersinggung. Tersinggung, Pak. Antum bawa di rumah kurma satu. Kan bisa. Ini maksudnya apa? Itu apa maksudnya? Itu enggak ada nilainya. Tapi di dalam pandangan Allah, pandangan Rasulullah, itu sangat bernilai. Sampai-sampai bisa menyelamatkan dari neraka. Nah, antum sedekah, walaupun sedikit. Ini terkait dengan surga. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga menyesal. Dalam surah Al-Fajr Allah firman, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Aduhai, seandainya dulu seluruh umur saya ini yang qaddamtu li hayati, saya persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Orang masuk surga ini menyesal, Pak. Jangankan orang kafir, jangankan orang yang berdosa. Orang masuk surga menyesal. Apa menyesalnya? Coba dulu saya lebih banyak amal solehnya, saya mungkin lebih tinggi lagi surganya. Mungkin saya lebih nikmat lagi, karena dia lihat semua kebaikan itu diganjar oleh Allah dan pahala. Sampai-sampai dia, ya, maunya semua amal solehnya itu, semua waktunya untuk amal soleh. Begitu. Luar biasa. Yaumul hasr, hari penyesalan. Siapa yang menyesal? Hampir semua, Pak. Hampir semua menyesal. Coba dulu saya tidak, ya, main-main, tidak habiskan waktu untuk game. Ini banyak sekali, ya, anak-anak pondok terutama habis waktu dengan game. Fitnah, Pak. HP ini fitnah sekali, luar biasa. Bukan cuma anak-anak, orang besar. Naudzubillah, saya sempat dapat ustadz main game, Pak. Ustadz ngajar di pondok main game. PUBG, apa ini? Habis waktu. Ya, habis waktu. Tidak usah. Ya, manfaatkan waktu yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi, hisablah diri kalian sebelum datang hari hisab yang sebenarnya. Ini ayat berkaitan dengan introspeksi diri. Athar Umar bin Khattab ini berkaitan dengan introspeksi diri. Jadi kita diperintahkan untuk terus muhasabah,
melihat amal-amal ibadah kita. Ya. Karena sejatinya setiap waktu yang berkurang ini ya merupakan harta kita yang hilang, ya, harta yang paling berharga. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, "Ya bani Adam, innama antal ayyam idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanya kumpulan hari. Apabila satu hari telah berlalu, maka telah hilang pula sebagian dari dirimu. Luar biasa. Jangan kita main-main. Saya mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah, mulai hari ini ya, kita perhatikan kembali. Ya, waktu-waktu kita sudah maksimal belum? Yang jaga toko misalnya, jangan sibuk main HP. Manfaatkan waktu jaga toko itu untuk baca Quran, baca kitab, baca buku. Yang pegawai, ya, waktu tidak ada tugas, tidak ada kerja, manfaatkan untuk membaca Quran, baca buku agama, untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Ya. Syukur-syukur kalau bisa sholat sunnah, sholat duha misalnya, walaupun di kantor. Alhamdulillah kalau bisa, kalau tidak bisa jangan. Ya, jangan sampai kewajiban dilalaikan gara-gara amalan sunnah. Tak boleh. Ya, manfaatkan waktu yang tersisa. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyesal tadi. Kita tidak mau kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ya. Manfaatkan waktu yang kita punya yang tersisa ini ya sebaik-baiknya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung pada akhirnya. Tidak usah antum pesimis. Sudah. Bagaimana? Dosa sudah terlalu banyak. Ya. Sudah tua juga. Begini. Jangan. Harus ada optimis. Ya. Belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Ya. Saya waktu di Yaman itu, teman halako itu Pak, ada yang umurnya 60. Bahkan salah satu teman akrab saya itu, saya ingat Ami Ali namanya, dari Subaiha, itu umurnya 66, tapi akrab sama saya, makan bareng sama saya. Dia senang sama orang Indonesia. Umurnya 66. Itu belajar Al-Quran tiap hari. Menghafal malah, bukan belajar baca, menghafal. Ya. Jadi nanti ketika setoran hafalan dibenahi sama syekhnya. Baca. Umurnya 66 tahun. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Mau tersisa 1 hari saja, kita manfaatkan. Apalagi kita tidak tahu umur kita. Bisa jadi Allah berikan taufik, antum bisa baca Al-Quran sebelum antum wafat. Syukur-syukur kalau punya hafalan. Ada keutamaan tersendiri yang Allah berikan kepada orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Penghafal Al-Quran misalnya, ketika sampai kepada surga, ya, maka dikatakan kepada sahibul Quran tadi, Iqra, baca. Warattil kama kunta turattil fi dunya. Baguskan bacaanmu sebagaimana engkau baca di dunia. Iqra wartaqi, disuruh naik. Baca, naik lagi. Misalnya saya kasih perumpamaan. Walillahil mathalul a'la. Misalnya dia baca, dia hafalnya surah Ad-Duha. Surganya situ. Masih ada hafalan? Masih. Baca lagi, naik lagi. Masih ada hafalan? Masih. Naik lagi. Terus. Begitu Pak perumpamaannya. Iqra wartaqi. Baca, naiklah. Baca, naiklah. Dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang punya Al-Quran. Baca, naik lagi. Baca, naik lagi. Terus. Antum bayangkan kalau orang hafalnya 30 juz. Subhanallah. Naik terus. Sampai di pucuk barangkali. Ya.
Seperti itu. Luar biasa. Ya. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu, tempatmu dikatakan kepada Sahibul Quran tadi pada akhir ayat yang kau baca. Ya, ini kalau mulai dari Al-Baqarah repot. Sebagian orang gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau mulai dari belakang. Ya, ini tentu Allah itu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ada anak-anak itu yang mulai hafalannya dari belakang. Ada sebagian pondok hafalannya mulai dari Al-Baqarah. Sebagian pondok mulainya dari 30. Tidak masalah. Yang penting intinya dia hafal. Mau dari depan, dari belakang, tidak ada masalah. Intinya kita sekarang manfaatkan waktu untuk belajar Al-Quran, mempelajari agama. Ya. Saya jujur Pak, bukan saya mau banding-bandingkan. Jujur. Saya kalau lihat antusiasnya orang-orang yang belajar agama itu sangat jauh beda dengan kita. Benar Pak. Bukan mau saya. Sampai kita yang anak-anak muda dari Indonesia itu malu. Lihat orang-orang tuanya mereka itu begitu semangat. Apalagi anak-anak mudanya. Sebagian pemuda di sana, teman-teman kami, itu kalau makan cepat-cepat Pak. Supaya mau kembali ke masjid, lanjutkan hafalan. Padahal siang, jam 1. Kalau kita Indonesia sudah, selamat tinggal, tidur sudah. Dia sama. Sampai asar, baru pergi lagi. Sebagian teman-teman orang yang muda. Ada seperti. Bahkan ketika ditanya kenapa, alasannya kadang-kadang buat sebagian orang menangis. Alasannya apa? Takut nanti mushaf tidak ada. Kalau benar ada lagi perang. Kalau mushaf ada enak masih bisa baca Quran. Kalau mushaf tidak ada mau baca apa? Apa yang mau dibaca? Maka yang diandalkan hafalan. Hanya semangat mereka. Ya, luar biasa. Tapi kita di sana itu duduk-duduk ini, kita pegang buku, habis Pak. Entah, ini daftar. Kamu mana catatan buku? Begituin sama saya. Hah? Kadang nanti habis pelajaran ditanya khusus, misalnya Abang Munis, tanya. Nanti Munis dia catatan, dicatin enggak? Ya, begitu, subhanallah. Ya, tapi insya Allah di sini hafalannya kuat, nggak perlu catat, insya Allah. Jadi nanti kalau tanya bulan tahu semua, insya Allah. Ya. Ya ini sedikit dari saya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Insya Allah. Sisa berapa menit? 10 menit lagi. Sholat. 10 menit lagi syuruk. Terbit apa waktu sholat? Itu berapa? 4. Oh sudah lewat ya. Sedikit lagi sholat. Ada yang bertanya? Bapak mau tanya? Momen itu juga kepada umat. Contohnya, ada saudara-saudara kita menjual Petasan. Itu secara tidak langsung memeriahkan perayaan. Ya. Sebaliknya ada bentuk-bentuk yang memang secara tidak langsung memanfaatkan momen-momen itu Untuk jual petasan. selain jual petasan ya ada momen-momen yang lain juga memberikan hari raya itu kira-kira bagaimana? Terkait jual petasan ini hukum asal jual beli itu mubah ya. Boleh, pada asalnya boleh. Tergantung apa yang dijual.
Sekarang yang dijual petasan. Saya Pak termasuk orang yang paling benci sama petasan. Saya beberapa kali lewat situ, anak-anak itu dibuang petasan, hampir jatuh dari motor. Kadang lagi jalan, bunyi itu kaget. Ini jelas mengganggu. Ya, tidak boleh kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu mengganggu kaum muslim yang lain. Ya, menakut-nakuti tidak boleh. Sekarang petasan ini mengganggu tidak? Sangat mengganggu Pak. Ya, petasan itu, waduh luar biasa. Apalagi kalau ukurannya agak besar, kaget Pak. Bisa-bisa orang yang jantungan serangan jantung. Nah, itu mengganggu sekali. Nah ini dilihat dari sini, maka ya bisa diambil kesimpulan yang seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Bukan karena memang kalau kita bilang mana dalil haram tidak ada, tapi memang ini mengganggu sesuatu yang mengganggu. Ya, maqasid syariahnya jelas bahwa petasan ini benda yang dibuat untuk mengganggu, mengganggu. Maka dilihat dari sini tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Sebaiknya tidak usah. Ya. Apalagi kalau dijualnya berkaitan dengan momentum hari rayanya orang-orang Nasrani. Ini tambah lagi, double lagi dosanya. Dosanya double lagi. Bagaimana kalau jual makanan? Nah, ini banyak sekali yang nanya Pak. Ibu-ibu nanya sampai saya capek. Saya sampai kadang nggak jawab. Ibu banyak sekali nanya waktu kajian ibu-ibu. Waktu saya pergi ada salah seorang ibu di daerah sana. Itu tanya, bagaimana sampai saya, pusing jawab. Ya. Memang hukum asal jual beli itu boleh, tapi terkadang ada orang ini dia tidak jualan, tapi giliran waktu masuk mau dekat hari raya, wah dia jual. Ini sebaiknya tidak diperbolehkan. Ya. Karena ini kaitannya dengan al-wala wal-bara. Ya. Memang hukum jual beli itu boleh. Antum jual barang ke Yahudi Nasrani itu boleh, Pak. Boleh, bukan dilarang. Ya, Nabi SAW itu bermuamalah dengan orang Yahudi. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Cuman ya kaitannya dengan al-wala wal bara. Nanti ada pembahasan. Al-wala wal bara itu kita punya al-wala itu apa namanya? Apa diartikan al-wala itu? Kita punya perhatian, rasa kasih sayang kita, apa bahasa Indonesia yang bagus? Intinya seperti itu ya, al-wala itu. Ya. Al-wala ini ditujukan untuk kaum muslimin, bukan untuk orang kafir. Ya. Sebaliknya, untuk orang kafir itu namanya al-bara, berlepas diri. Ya, berlepas diri. Harusnya seorang itu tidak ikut memeriahkan. Ya. Tapi terkadang ada toko-toko yang memang dia jual barang itu, jual barang. Ya. Cuman kemudian kalau Desember dibanyakin stoknya. Ini masuk nggak usah, wallahu a'lam. Pada asalnya hukum jual beli boleh. Ya. Ini kembali ke al-wala wal bara. Sikap seorang muslim itu di dalam menyikapi perayaan-perayaan orang kafir. Ya, seharusnya tidak ikut campur. Ya. Meskipun tidak bisa kita langsung katakan haram. Kan hukum muamalah pada asalnya boleh. Mau jual ke orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi boleh. Ya. Cuman yang jadi masalah ini munasabah waktunya ini. Kita ini memfasilitasi mereka bahasa kasar. Seperti itu. Nah, ini sebaiknya dihindari. Ya. Sebaiknya dihindari yang jual makanan. Ya wallahu alam, walaupun ya di keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita masih susah meninggalkan. Kita mohon kepada Allah. Suatu saat kita bisa tinggalkan. Kita bisa berubah. Kalau perlu, ya kalau perlu
Tapi kalau bisa ya, tanggal 24 tutup toko. Atau 20, tanggal 20 tutup toko ya. Soal tanggal bisa. Itu kalau bisa bagus. Cuman bisa nggak? Itu pertanyaannya ya. Karena pada asalnya muamalah boleh. Ya, jual selesai saja. Ya, jangan jual atribut mereka. Ya minimal tidak jual petasan, tidak jual atribut-atribut yang menjurus kepada perayaan. Kalau antum jual kue, jual makanan, apalagi antum memang dulunya jual, memang dia penjual kue, tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah itu dia tidak pernah jual. Tiba-tiba Natal, kue dan kue. Ini sebaiknya tidak perlu, ya. Tapi kadang-kadang ya pembahasan seperti ini tidak semudah untuk mengucapkan. Ada saudara-saudara kita yang ekonominya lemah. Dia itu penghasilannya ya dari itu. Antum tiba-tiba datang, tidak boleh habis. Dia tidak mau lagi ngomong sama antum. Itu banyak ya seperti itu. Serius. Itu banyak. Kita bilang, jangan jual. Tidak mau ngomong sama kita. Sebenarnya dia susah. Carinya dari situ, cari makannya. Ya. Nasihat itu yang baik. Ya. Metode nasihatnya Nabi itu ada banyak. Salah satunya metode nasihatnya Nabi itu pura-pura tidak tahu. Salah satu metode nasihatnya Nabi itu pura-pura tidak tahu. Jadi didiamkan maksudnya. Didiamkan. Nanti ada momen baru dinasihati. Ya, bukan untuk dia hantam kiri hantam kanan. Orang tidak suka kita. Ya, ada waktu lihat momen. Nasihat juga dilihat tempat. Ya. Orang sudah bikin banyak yang bilang tidak boleh. Sudah habis banyak modalnya. Ya, walaupun ya, sebaiknya tidak perlu. Karena kaitannya dengan al-wala wal-bara. Ya, kasih sayang kita, partisipasi kita, ini hanya untuk orang muslim, al-wala. Sebaliknya al-bara, berlepas diri kita, itu ditujukan kepada orang kafir. Itu kaitannya di sini kita bahas ada bab khusus. Insyaallah ada bab khusus, nama kitabnya al-wala wal-bara. Insyaallah nanti kita bahas. Ingatkan saja. Ada lagi yang bertanya? Peter semua. Sudah, waktunya bisa. Habis ya? Ya, saya ingin bertanya. Ya. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan hari penyesalan? Siapa saja yang menyesal? Siapa yang bisa jawab? Tadi gampang, pertanyaan gampang. Aziz. Anak Hurairah. Aziz, jawab Aziz. Kenapa hari kiamat itu disebut Yaumul Hasrah, hari penyesalan? Kenapa Aziz? Ayo Aziz. Kalau Aziz tidak bisa, di depannya Aziz. Di situ depannya Aziz. Ya. Kenapa menyesal? Orang beriman kenapa bisa menyesal? Pembalasan yang seandainya lebih tinggi lagi. Surganya harusnya bisa lebih tinggi lagi. Barakallahu ya. Sebutkan perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Nabi. Ada 2 perayaan. Perayaan lain Jumat, ini hari Mingguan. Perayaan-perayaan lain ada tidak? Kenapa tidak ada? Baik. Perayaan itu mengikuti adat istiadat atau ibadah? Kembalinya kepada adat atau ibadah? Ibadah. Alhamdulillah. Kita tutup. Yang bertanya.
Yang beda lagi ya. Ini bukan perayaan, Pak. Ya. Walimah itu mungkin ya, perayaan dalam maksud di sini itu al-Eid, ya, ismun lima ya'udu min zaman. Ya. Perayaan yang berulang, kecuali antum nikah-nikah lagi. Tiap tahun bisa itu. Bisa itu dikaitkan dengan perayaan. Ya, berarti Bang Helmi dia merayakan tiap tahun nikah. Ya, nah. Ya, maksudnya perayaan itu yang diulang tiap tahun. Ya. Itu yang dimaksud, bukan pesta. Kalau walimah itu memang ada, itu acara, beda lagi ya. Ya. Aulim walau bisa, itu memang ada perintahnya. Beda Bang Helmi ya. Ada lagi yang lain? Sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.